Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran dasar-dasar kreativitas untuk KD yang pertama 3.1 yang judulnya konsep kreativitas. Kita akan membicarakan terlebih dahulu tentang orang kreatif. Apa sih orang yang kreatif itu? Bagaimana sih orang yang kreatif itu? Itu nanti ada salah satu pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana caranya orang itu disebut kreatif? Kemudian, yang kedua, terus makna dari kreatif itu sendiri apa? Oke. Yang pertama, kreatif itu memiliki makna daya cipta, kemampuan untuk menciptakan, itu kreatif. Kemampuan untuk membuat karya kreatif. Kemudian yang kedua, bersifat mengandung daya cipta. Jadi memiliki sifat orang kreatif itu, makna kreatif itu memiliki sesuatu yang dapat menciptakan. Itu makna kreatif. Kemampuan untuk menciptakan dan bersifat mengandung daya cipta atau bersifat daya cipta. Terus, apa kreativitas itu sendiri? Kreativitas itu sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan hal yang baru. Jadi, kreativitas itu kemampuan seseorang untuk melahirkan atau membuat sesuatu hal yang baru. Nah, hal tersebut apa saja? Bisa berupa gagasan, bisa berupa karya nyata. Baik dalam bentuk karya yang baru, maupun kombinasi antara gagasan dan terbentuklah karya yang baru. Atau karya-karya yang lama dikembangkan menjadi karya-karya yang baru. Yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi, sesuatu hal, sesuatu produk, kemudian dikembangkan menjadi lebih efisien, lebih bermanfaat, maka orang yang mengembangkan itu disebut orang kreatif. Dan itu adalah kreativitas. Bagaimana teknik untuk memacu timbulnya kreativitas? Yang pertama, harus sering membaca. Yang kedua, harus melakukan telaah apa yang dibaca. Yang ketiga, harus berapresiasi. Kemudian yang keempat, mencintai nilai seni. Dia senang akan suatu hal yang mengandung seni. Yang kelima, terbuka terhadap perkembangan. Menerima apa saja hal-hal yang baru dari masyarakat. Kemudian yang keenam, untuk menimbulkan kreativitas itu sering membuat karya-karya, sering mencoba-coba. Kemudian yang terakhir, yang 7, dapat memberikan contoh dari hal-hal yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu teknik untuk memacu timbulnya kreativitas. Nah, ciri-ciri kreativitas, ini menurut Utami Menandar ya. Yang pertama adalah kognitif atau aptitude. Terdiri dari orisinil, asli, produknya sendiri, fleksibel, ya, kemudian memiliki sifat lancar, mudah untuk dikerjakan dan elaborasi. Ciri-ciri non-kognitifnya dari kreativitas yaitu timbulnya dari motivasi, keinginan, kepribadian, dan sikap orang tersebut untuk berkreatif. Ini ciri-ciri kreativitas.
Kreativitas, baik itu yang meliputi ciri kognitif ataupun non-kognitif, adalah salah satu potensi yang penting untuk dipupuk dan dikembangkan. Nanti kita pahami lagi, apa sih ciri-ciri kognitif dari kreativitas yang terdiri orisinal, fleksibel, lancaran, elaborasi, motivasi, kepribadian, dan sikap kreatif. Sementara, untuk ciri-ciri kreativitas, menurut Departemen Pendidikan Nasional, pertama adalah menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Seorang yang ingin tahu, itu ingin tahu, ini orang-orang yang salah satu memiliki ciri-ciri kreativitas. Yang kedua, orang tersebut menciptakan berbagai macam gagasan guna memecahkan suatu permasalahan. Di gagasan itu juga salah satu kreativitas ya. Kemudian yang ketiga, sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar, saling memberikan tanggapan-tanggapan, masukan-masukan yang masuk akal, dan kadang-kadang unik tanggapan tersebut. Dan berani ngambil risiko. Suka mencoba, yang terakhir, dia peka terhadap keindahan ataupun segi estetika dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu. Tahapan kreativitas menurut Wallace itu ada tahapan yang pertama, persiapan. Ya. Untuk membuat suatu kreativitas itu perlu persiapan. Tahapan yang kedua adalah inkubasi. Tahapan yang keempat, pencerahan. Tahapan yang ketiga, yang keempat adalah pelaksanaan. Jadi persiapan, kemudian inkubasi, kemudian pencerahan, dan pelaksanaan. Pertama dulu, tahapan persiapan. Apa sih tahapan persiapan menurut Wallace itu? Ini adalah tahapan awal ya, yang berisi kegiatan. Nomor 1, mengenal masalah. Nomor 2, mengumpulkan data. Data yang relevan ya. Yang ketiga, melihat hubungan antara hipotesis. Hipotesis itu adalah tanggapan sementara dengan kaidah-kaidah yang ada. Jadi diprediksi, hipotesisnya seperti ini. Itu jawaban sementara. Tapi belum sampai menemukan sesuatu loh ya. Itu. Ini masih tahapan persiapan, masih suatu hipotesa. Nah, ini baru menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Sampai batas tertentu keseluruhan pendidikan, latar belakang umum, pengalaman hidup turut menyumbang proses persiapan menjadi kreatif. Ini tahapan persiapan. Yang jelas, nomor 1 adalah mengenal masalah itu dulu, pengumpulan data informasi, dan hubungan atau hipotesanya seperti apa. Itu tahapan persiapan. Kedua adalah tahapan inkubasi. Nah, tahapan inkubasi yaitu adalah tahapan istirahat. Setelah tadi kita membuat suatu tahapan awal, ini adalah tahapan istirahat sejenak. Ya. Dari masa menyimpan informasi yang sudah dikumpulkan tadi, ini berhenti sejenak, memusatkan diri, menenangkan, merenungkan, supaya hasil kemampuan pikiran untuk mengaitkan berbagai gagasan itu bagus. Dan nantinya yang diharapkan adalah menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Ini tahapan inkubasi, yaitu tahapan istirahat setelah tahapan awal atau persiapan. Tahapan inkubasi ini ini pada dasarnya dalam proses pengaitan ide, pikiran, sebenarnya melakukan suatu proses ya, termasuk proses di bawah ini. Menjajarkan, apa sih menjajarkan itu? Mengambil suatu gagasan yang mengandung ide lain dari kontras atau dari ide yang baru. Itu menjajarkan, mengambil gagasan dari ide-ide yang lain, dipadukan. Yang kedua adalah memadukan, yaitu meminjam sifat aspek dari dua ide, kemudian disatukan, disamakan, membentuk ide yang baru. Itu.
Kemudian menyusun dan memilih, menggabungkan beberapa ide untuk membentuk suatu sintesis atau penyelesaian di puncak atau di dasar dari ide tersebut. Sehingga benar-benar ide-ide ini baru. Sehingga menyatukan seluruh elemen-elemen dari ide tersebut. Mengitari ini melihat kondisi di sekitar itu. Mulai dari gambarannya seperti apa, kemudian mendapatkan suatu konsep yang baru. Kemudian membayangkan, menggunakan imajinasi untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan pencerahan, yaitu bisa dikatakan sebagai RUK atau AHA. Saat kita menginspirasi suatu gagasan baru muncul dalam pikiran kita, seakan-akan dari tindakan untuk menjawab tantangan yang sedang kita hadapi. Ini tahapan pencerahan. Jadi tahapan pada saat ide kita muncul. Oh, permasalahan itu seperti ini. Jadi harus muncul suatu ide baru. Ini tahapan pencerahan. Nah, baru yang terakhir adalah setelah ide kita tadi kita keluarkan, baru tahapan pembuktian, pelaksanaan, yaitu merupakan tahapan titik tolak seseorang memberikan bentuk pada ide yang baru tersebut untuk meyakinkan bahwa ide tersebut itu dapat diterapkan. Itu. Di mana tahapan ini gagasan yang dapat berhasil dengan cepat, ya, gagasan itu bisa berhasil dengan cepat. Ada bahkan yang memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk membuktikan ide itu. Ya. Nah, sementara itu, ini untuk pertemuan konsep kreativitas yang pertama. Nanti kita lanjutkan ke konsep kreativitas pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.